Selamat datang di podcast kami hari ini dalam dunia pemerintahan dan pendidikan perguruan tinggi. Integritas dan akhlak merupakan fondasi utama bagi terciptanya layanan publik yang berkualitas dan lingkungan yang harmonis. Nilai-nilai berakhlak ASN bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang menerapkan prinsip-prinsip moral dan etika dalam setiap aspek pekerjaan. Kampanye ini bertujuan untuk menghidupkan dan memperkuat nilai-nilai berakhlak ASN di seluruh jajaran, terutama di lingkungan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Vinda Afita. Saya berasal dari Universitas Negeri Manado. Sebagai dosen, tentu kita berkomitmen untuk melayani mahasiswa dan masyarakat dengan baik. Khususnya nih, teman-teman di kampus saya, itu dosen tidak hanya melayani mahasiswa di jadwal, tetapi juga bersedia pada di luar jam kerja. Itu menjadi motivasi saya untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal untuk kemajuan di pendidikan kampus saya. Eh, saya Megi saya dari Fakultas Peternakan Halu Oleo. Kami di kampus itu mengupayakan menunaikan semua tugas kami dari mengajar, penelitian hingga pengabdian masyarakat itu dilakukan dengan disiplin dan bertanggung jawab. Di area kampus kami juga sudah dijelaskan sebagai zona integritas, di mana setiap sudut kampus kami itu telah diiklankan bahwa kami, staf, dan dosen tidak menerima segala bentuk buah tangan ataupun gratifikasi. Bagaimana dengan Mbak Ana? Mungkin di kampusnya menerapkan nilai akhlak seperti apa? Nah, baik, terima kasih Ibu Megi. Nah, kalau di kampus saya, khususnya di Politeknik Negeri Ujung Pandang, dalam hal ini saya di Teknik Multimedia dan Jaringan, kalau kita lebih menekankan ke kompeten. Jadi kompeten itu bukan hanya kita terapkan kepada mahasiswa, tapi kita sebagai pendidik harus selalu meningkatkan soft skill kita, mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti yang tren saat ini. Seperti itu di kampus saya. Bagaimana kalau Ibu Gloria? Baik, terima kasih. Dikembalikan kepada Mbak Jana. Untuk kedua nilai-nilai berakhlak tadi, menurut saya setuju juga dengan paparan dari teman-teman. Saya memilih kolaboratif karena menurut saya nilai kolaboratif ini, kalau kita kaitkan dengan seorang dosen, bisa menghasilkan nilai tambah, mencapai tujuan bersama, dan membangun kerjasama yang sinergis. Tidak beda jauh juga dengan kita di kampus masing-masing ya. Untuk informasi saya dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Hukum. Nah, kita memanfaatkan dan membangun kerjasama di kampus bila kita ditugaskan untuk membuat suatu proyek gitu, kita berkontribusi satu sama lain, kita saling memberi pendapat satu sama lain agar tujuan yang kita sudah targetkan itu bisa tercapai dan selesai serta mendapatkan hasil yang lebih baik. Bagaimana dengan Mas Fajri? Ya, baik. Kalau di kampus saya, ya di Universitas Hairun Ternate, khususnya di Prodi Farmasi, kami di sini menanamkan budaya yang harmonis. Karena sebagai seorang ASN yang berakhlak, khususnya kita dosen itu harus membangun budaya yang harmonis sehingga tercipta lingkungan yang menyenangkan, penuh dengan kekeluargaan, sehingga kita mampu membangun komunikasi yang baik antar dosen, dosen dengan pimpinan, dosen dengan mahasiswa. Seperti itu, teman-teman sekalian. Kalau untuk adaptif itu kita juga dosen kan dengan sistem yang ada ya, yang berubah-ubah. Kayak sekarang udah ada kampus Merdeka, kita harus belajar lagi bagaimana memberikan pengajaran kampus Merdeka ke mahasiswa gitu. Oke teman-teman, mungkin kampanye ini merupakan bagian dari komitmen kita bersama untuk terus meningkatkan standar pelayanan dan profesionalisme. Jadi kami ini akan terus membangun inisiatif yang beradaptasi dengan umpan baik dan memastikan bahwa nilai-nilai ASN tetap menjadi prioritas utama. Dengan dedikasi dan kerjasama kita, kita dapat menciptakan lingkungan akademik yang baik, lebih adil, dan lebih profesional. Mari kita terus berkomitmen untuk menerapkan akhlak ASN dalam setiap aspek pelayanan kita di kampus demi masa depan yang lebih baik untuk kita semua. LANRI, bigger, Bigger, smarter, and smarter, Bigger, better. smarter, and better.